Oke, selamat malam. Jadi kita akan belajar. Sebelumnya kita mengulang kembali 1-2 pertanyaan mengenai pelajaran yang lalu ya, yaitu tentang sekresi. Nah, kalau aldosteron, hormon aldosteron itu dia berperang dalam reabsorpsi natrium, ingat nggak? Ya, jadi dengan adanya aldosteron lebih banyak reabsorpsi natrium dan dengan demikian juga lebih banyak reabsorpsi air. Ya, nah kalau reabsorpsi air berarti urinnya akan menjadi lebih pekat. Nah ya. Nah, antidiuretik hormon dia ini namanya diuretik. Kalau diuretik ini kan artinya mengeluarkan air ya, diuretik ya. Nah, kalau antidiuretik berarti sebaliknya ya. Jadi sebaliknya. Jadi dia jadinya tidak mengeluarkan air ya. Jadi lebih sedikit mengeluarkan air urinnya ya. Jadi dia salah satu fungsinya ADH ini, antibiotik hormon, adalah membuat urin semakin pekat, ya, memekatkan urin, ya. Jadi jawabannya adalah ini, antidiuretik hormon, ya. Ya. Nah, Farida, nenek berusia 75 tahun, ya. Karena kalau tertawa sering keluar air kencing. Kamu tahu nggak kan anak orang tua kan nggak gitu ya. Kalau ketawa aja dia bisa keluar air kencing ya. Nah, hal ini karena apa? Close ya, close. Oke. Jawabannya paling banyak apa nih? Wah, lemahnya otot detrusor. Ya, coba kita lihat. Ya, jawabannya betul. Ya, jadi otot detrusor itu adalah otot-otot yang berperan ya dalam kantung kemih itu loh ya. Jadi kalau otot detrusornya lemah ya, jadi dia nggak bisa ini. Jadi kalau dia ketawa aja ya, terus dia langsung pipis gitu ya. Nah, seperti pernah juga ibu saya ya, kalau ibu saya juga seperti itu kalau dulunya ya, tapi sekarang dia udah agak mendingan ya. Jadi dia kalau misalnya mau naik ke mobil ya, terus kita angkat dia naik ke mobil, dia bisa terpipis juga ya karena otot detrusornya udah lemah ya. Nah, abnormal koordinasi saraf tulang belakang sebenarnya bukan saraf tulang belakang ini ya, yang ingat gak yang saya bilang anak kecil. Kalau anak kecil dia sering ngompol kan, anak kecil sering ngompol nggak? Ya, kalau yang punya anak yang kecil sering ngompol ya. Nah, ya terutama mereka yang kurang dari 2 tahun ya. Kalau Silmi mah udah nggak ngompol lagi ya Silmi ya. Kalau ngompol itu udah kelainan itu ya. Nah, kalau anak kecil sering ngompol dia kenapa? Karena yang saya bilang kan, memang ada rasa ingin pipis itu diciptakan oleh saraf tulang belakang ya, karena saraf tulang belakang itu ada sensor, dia lebih dekat ke kandung kemih ya. Tapi di otak kita ada pusat yang mengatur, hipotalamus ya. Itu mengatur, jadi hipotalamus itu bisa bilang, oke, memang kamu mau pipis tapi tunggu dulu ya. Tahan dulu. Jadi yang perintah untuk tahan pipis itu dari hipotalamus. Nah, koordinasi antara hipotalamus dengan saraf tulang belakang, nah itu yang kurang pada anak-anak ya, kurang pada anak-anak sehingga dia akhirnya bisa terpipis ya. Nah, infeksi saluran kemih kadang-kadang ya orang tua memang kadang-kadang juga sering ada infeksi saluran kemih ya. Tapi kalau infeksi saluran kemih bukan dia cepat keluar air kencing ya, tapi dia kadang-kadang gejalanya infeksi saluran kemih itu kepengen pipis juga ya, kepengen pipis mulu ya. Nah, atau kalau ke paling sering itu kalau mau pipis
ya. Kalau mau pipis rasanya pedih. Nah, itu ya kelainannya infeksi saluran kemih. Tapi ada juga orang infeksi saluran kemih kalau untuk orang tua dia sering merasa gelisah, ya, sering merasa gelisah, ya. Nah, udah. Jadi itu ya, itu untuk mengulang pelajaran kita yang minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengaturan asam basa. Ya, ini adalah kuliah yang keempat, ya, kuliah yang terakhir untuk ginjal. Minggu depan kita masuk ke sistem lain yaitu sistem liver, ya, hepar, sistem hati. Ya, ini kuliah terakhir untuk ginjal, ya. Jadi salah satu peran ginjal selain menciptakan urin, dia juga ya untuk menjaga keseimbangan asam basa, ya, dalam darah kita, dalam tubuh kita. Oke. Nah, kalau kita melihat normal blood gas value apa? Value ini nilai ya, nilai gas dalam darah ya, dalam darah kita normal, yang normal. Jadi dalam darah kita ada gas nggak? Ada gas nggak? Ada ya, yaitu oksigen dan CO2 ya. Nah, pH kita ini ada arteri, ada vena ya. Arteri sama vena beda ya, beda ya. Mana yang lebih asam, arteri atau pH? Atau vena? Mana yang lebih asam? Jadi kalau kita lihat di sini pH-nya arteri 7,35 sampai 7,45 ya. Nah, pH-nya vena itu 7,33 sampai 7,43. Berarti mana yang lebih kecil? Vena lebih kecil ya. Kenapa dia lebih asam? Kenapa dia lebih asam? Apa bedanya darah di vena dengan darah di arteri? Yaitu kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat bahwa O2, kalau O2 mana lebih banyak? Arteri atau vena? Mana yang lebih kaya O2? Arteri atau vena? Yang ini ya, sini ya. Sini. Mana lebih banyak O2? Arteri. Arteri ya. Arteri mengandung banyak oksigen. Jadi ini PO2 ini adalah tekanan parsial O2 ya. Tekanan parsial O2 lebih banyak di arteri daripada di vena ya. Nah, ini SaO2 ini adalah saturasi ya, saturasi. Tahu nggak saturasi? Saturasi itu kejenuhan ya. Jadi bahasa Inggris ya, saturasi. Jadi kalau misalnya kalau kalian melarutkan apa? Misalnya melarutkan gula nih ya. Kalau gulanya terlalu banyak, gampang nggak larut? Enggak, Pak. Nah, berarti sudah jenuh ya, yang kita bilang sudah jenuh ya. Nah, jadi saturasi itu kejenuhan, kejenuhan oksigen. Jadi di dalam arteri lebih tinggi daripada dalam vena ya. Nah, bagaimana dengan CO2? Mana yang lebih tinggi? Vena. Di vena lebih tinggi ya CO2 ya. Nah, CO2 inilah yang menyebabkan tingginya rendahnya pH ya. Kan semakin rendah pH semakin asam, betul nggak? Ya, semakin rendah pH semakin asam ya. Dan di sini adalah H+. H+ itu adalah konsentrasi proton H+ ya. Jadi kalau H+-nya lebih besar berarti dia lebih asam ya, dan pH-nya lebih rendah ya. Dan itu disebabkan karena tingginya CO2 ya. Karena kenapa? Karena CO2 dia bereaksi dengan air membentuk asam karbonat ya, membentuk asam karbonat ya. Nah, yang dalam kurung ini adalah dalam KPA. Ini jadi ini satuannya ya, satuannya itu milimeter air raksa ya. Kan itu tekanan, P itu tekanan ya, tekanan parsial ya. Nah, ini KPA ini pakai unit lain ya. Nah,
Dalam darah ya itu CO2 akan larut ya dan dia membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 akan terurai menjadi HCO3 tambah H+. Nah, H+-nya itulah yang menjadi asam ya, sedangkan HCO3 ini adalah basa ya. Nah, jadi HCO3 pun lebih banyak di vena juga ya untuk mengimbangi H+-nya itu. Ya, jadi nah kalau kalian lihat ya 7,35 sampai 7,45 ini ya adalah sangat sempit ya, hanya bedanya 0,1 ya. Jadi pH dalam darah itu sangat penting, sangat sensitif ya. Dia sangat perbedaan sedikit aja itu sudah dapat mengakibatkan dapat mengakibatkan apa bahaya ya. Jadi kalau pH terlalu asam atau terlalu basa itu bahaya dalam tubuh kita ya. Nah, saya mau memberitahu kalian bahwa dalam slide ini banyak bahasa Inggris ya. Oleh karena itu saya sudah memberikan keterangan di sini di nota ini ya. Di nota ini saya berikan keterangan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalian kalau kalian download ya, kalian download PowerPoint saya ya, kalian buka seperti ini. Nanti kalian bisa lihat di bawahnya ada nota ya, ini notanya. Ya, kelihatan kan? Kelihatan kan? Ya. Iya, kelihatan, Pak. Iya, Nah, Pak. jadi Kelihatan, ya. Pak. Nanti kalau kalian mau print, kalian bisa ke print sini. Mana itu print sini? Mana itu dia print? Sini ya, print ya. Print sini kalau kalian waktu kalian mau print itu, kalian printnya printnya not pages ya. Kalau kalian print yang ini not pages itu yang bawah itu akan terprint juga ya. Itu ya caranya ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, konsentrasi gas-gas dalam darah ya. Ini sama. Itu sama ya. Jadi ini yang merah ini adalah arteri ya. Arteri PO2-nya lebih tinggi kan. Ini kalian lihat 13,3 ya. Nah, sedangkan sini adalah 5,3. Jadi dia karena dia biasanya udara atau gas akan mengalir dari yang konsentrasinya tinggi ya. Ini dalam bentuk tekanan ya, tekanannya tinggi ke tekanan rendah. Betul nggak? Ya, jadi dia mengalir begitu ke tekanan yang rendah. Jadi akan terjadi pertukaran gas ya di antara arteri dan vena ini ya di dalam sel ya, di dalam bukan dalam sel, maksudnya di dalam kapiler ya. Di kapiler kan kalau pembuluh darah itu kan dari yang besar dia akan bercabang menjadi kecil ya sampai dia mempunyai kapiler ya. Nah, dalam kapiler itu nanti setelah dia melewati sel ataupun ini ada sel-sel atau sel ya, nanti kan akan terjadi pertukaran. Kalian lihat nggak dari sini nih ya, dia bisa ke environment ya, dia keluar dari sini ya. Jadi misalnya ini alveoli. Kamu tahu apa itu alveoli kan? Yaitu gelembung-gelembung, balon-balon di paru-paru ya. Taruhlah ini alveoli. Jadi dia akan yang oksigennya akan ke sini ke paru-paru ya. Oksigen dari paru-paru ke darah ya kan. CO2 yang akan ke sini ya. Nah, jadi begitu caranya ya. Jadi dia akan terjadi gas exchange. Jadi yang ini paru-paru nih, ventilasi. Yang ini paru-paru, sorry bukan yang ini sel ya. Ini paru-paru nih. Dari paru-paru CO2-nya akan masuk ke sini, O2-nya masuk ke sini. Kalian lihat nggak? O2 dari paru-paru masuk ke arteri. Ya, ini di paru-paru. Yang ini dalam sel. Kalau dalam sel O2-nya akan ke sel karena sel kan perlu O2. Ya. Nah, terus dari sel nanti CO2-nya gimana? CO2-nya sel kan menghasilkan CO2 karena dalam sel itu ada pernafasan ya, pernafasan sel ya. Dalam sel ada pernafasan yang kita sebut intercellular respiration ya, pernafasan dalam sel. Jadi sel itu akan menghasilkan CO2 juga ya.
Nah, CO2-nya akan mengalir keluar, ya, mengalir keluar, dia ikut pembuluh darah vena ini, ya, sampai ke paru-paru, ya, sampai ke paru-paru, dia akan CO2-nya akan dilepaskan di alveoli, ke alveoli, ya. Kemudian CO2-nya akan keluar melalui hembusan nafas kita, ya. Dan masuk lagi O2, nah, O2 yang masuk ke paru-paru ini ada pertukaran lagi dengan pembuluh darah, ya, di sini, ya. Ini adalah gas exchange, ya. Nah, di dalam pembuluh darah O2 kita diikat oleh siapa? O2 kita diikat oleh siapa? Diikat oleh hemoglobin, ya. Jadi dalam pembuluh darah ada pembawa O2 kita. O2 kita itu dibawa oleh hemoglobin, ya, diikat oleh hemoglobin, ya. Nah, hemoglobin yang mengikat oksigen itu dia ada kurvanya, ya, kurva ini, ya. Jadi kalau kalau oksigennya makin banyak, ya, maka hemoglobinnya akan mengikat lebih banyak, ngerti nggak? Nah, ya, jadi kan hemoglobin kita, misalnya nih hemoglobin ada 14. Kalau orang dewasa kan, kalau laki-laki kan ada dari 14 ke 16, ya. Kalau perempuan 12 ke 14, ya. Taruhlah orang dewasa lelaki 14. Jadi 14 gram per desiliter, ya. Nah, oksigennya gimana? Kalau oksigennya dikit, ya, jadi kalau misalnya ini hemoglobin nih, ada banyak hemoglobin. Kalau oksigennya dikit, ya, yang sudah terikat di hemoglobin yang belum terikat oksigen masih ada nggak? Masih ada nggak? Halo, kalian perhatikan saya nggak nih? Ini kan ada hemoglobin nih dalam darah kita kan. Nah, kalau oksigen yang masuknya dikit, berarti yang hemoglobin yang ngikat oksigen, berarti kan yang belum ngikat oksigen kan masih banyak, ya, ya enggak? Iya, Pak. Ya atau enggak? Ya. Nah, berarti dia presentasinya di sini. Kalau oksigennya 40, yang dia ikat 40%, ya. Yang 60% masih bebas. Ngerti enggak? Ya. Nah, jadi dia belum jenuh, ya kan? Kan belum jenuh. Kan dia belum jenuh, ya. Nanti kalau sampai dia misalnya oksigen kita, sebenarnya oksigen saturasi kita, ingat nggak kalau orang COVID katanya kan di bawah 90 tuh udah nggak bagus, ya. Nah, biasanya kita itu orang sehat itu saturasinya itu 95%. Ya, biasanya saturasi oksigen di dalam darah 95%, ya. Nah, jadi 95% itu ada di sini, ya. Nah, jadi dia hampir 100%, ya. Jadi berarti hampir seluruh 95% hemoglobin itu sudah mengikat oksigen. Ya, jadi sudah jenuh nggak? Jenuh, ya. Jadi saturasinya itu tinggi, ya, karena dia sudah hampir jenuh, gitu. Ngerti nggak? Ya. Nah, itulah konsep dari saturasi oksigen, ya. Nah, pada keadaan normal, jika PO2 naik, PO2 ini tekanan parsial oksigen, ya. Tekanan oksigen ini naik, maka saturasi oksigen juga akan naik. Jadi kita lihat sini, ya, semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam darah kita, semakin tinggi saturasi oksigen, ya. Nah, kecuali bila kapasitas pengangkutan oksigen turun, ya. Misalnya banyak nih oksigennya, tapi dia si pasien ini ada anemia parah. Atau apa itu anemia? Anemia Hb-nya kurang, ya. Nah, meskipun oksigennya, misalnya oksigennya kurang nih, tapi Hb-nya juga kurang. Berarti saturasi oksigennya bisa tinggi, ya, tinggi, tapi sebenarnya dia masih kurang oksigen, ngerti nggak? Ya, karena Hb-nya kurang, ya. Atau dia keracunan CO. Keracunan CO itu karbon monoksida, ya. Nah, karena karbon monoksida dia juga dapat mengikat pada Hb kita, ya. Jadi
kalau orang keracunan HCO ya, maka si Hb-nya itu nggak bisa ngikat oksigen. Oksigen sama CO itu akan berkompetisi ya. Nah, jadi nanti tubuhnya itu akan kekurangan oksigen karena sebagian besar Hb-nya udah mengikat CO ya, dan sedangkan CO itu nggak bisa tidak berguna gitu ya. Jadi tubuhnya akan kekurangan oksigen, ngerti nggak? Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur saturasi oksigen itu? Ya. Nah, ini dengan COVID ini ya, banyak orang udah tahu sekarang ya. Kalau dulu orang nggak tahu ya, sekarang banyak orang tahu. Kalau kalian pernah ke ICU, pernah nggak kalian ke ICU? Siapa yang pernah lihat pasien di ICU? Atau yang kerja di rumah sakit ya, kalian pasti tahu ini namanya oksimetri ya, di mana si pasien itu di dekat tangannya ya atau jarinya itu akan diklip ya dengan satu mesin kan yang ada sinar cahaya merah ya, sinar cahaya merah di sini ya. Nah, yang kita sebut oksimetri ya, pulse oksimetri. Nah, pulse oksimetri ini adalah cara yang akurat ya untuk mengukur oksigen saturasi oksigen ya. Jadi sekarang dengan COVID nih ya, banyak orang yang beli mesin ini di rumah ya kan, yang kecil gitu ya. Nah, karena kata orang kalau kamu kena COVID ya, kamu harus cek oksigen dalam tubuh kamu ini ya. Cukup nggak oksigennya ya, karena kebanyakan orang meninggal karena oksigennya berkurang ya. Nah, hemoglobin yang telah mengandung oksigen ya akan menyerap cahaya. Di sini kan tadi saya bilang ada cahaya merah ya, akan menyerap cahaya ya. Jadi nanti cahayanya itu akan diukur ya, seperti kolorimetri diukur ya. Nah, itu namanya pulse oximetry ya, karena dalam jari kita ini ya, darahnya kayak ada tekanan gitu ya. Kalau kamu raba jari kamu, ujung jari kan kayak nadi kan, cuk 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 gitu ya. Nah, kayak darahnya itu pulsating, namanya pulsing ya, pulsating ya. Semacam ada kayak nadi gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini istilah-istilah ya. Ada yang namanya hipoksia. Apa itu hipoksia? Hipoksia itu di mana tekanan parsial oksigen itu rendah ya. Kalau tekanan parsial oksigen rendah, nah itu namanya hipoksia ya. Nah, salah satu orang mengalami hipoksia misalnya kalau naik gunung ya, pernah nggak naik gunung? Kalau kalian naik gunung, apa yang terjadi kalau naik? Alhamdulillah belum, Pak. Kalau naik gunung yang tinggi ya, tinggi sekali itu bisa kayak susah nafas nggak? Iya, Mengapa? Iya, Capek, Pak. Pak. Nah, ya kayak susah nafas ya. Kenapa susah nafas? Karena kita semakin tinggi ya, tekanan oksigen itu semakin rendah ya. Nah karena tekanan parsial oksigen rendah, jadi kita merasa susah nafas gitu ya. Nah, kayak kekurangan nafas gitu ya. Nah, hipoksia namanya. Nah, kedua adalah respiratory failure atau gagal pernafasan ya. Yaitu ketika parsial oksigen pasien itu kurang dari 8. Ya, jadi kalau diukur, ini bukan ukur saturasi ya. Kalau saturasi dalam persen ya, kayak 90%, 95% ya. Nah, tapi kalau PO2 ini harus diukurnya dengan cara lain ya, yaitu biasanya dengan cara seperti orang di ICU itu loh ya, diambil tekanannya di sini ya, di central vena sini ya. Nah, itu baru bisa saturasi berapa, Pak? Berapa? Kalau saturasinya berapa, Pak? Saturasi Rendahnya, Pak. normalnya. Kalau normal itu biasanya kita orang sehat itu 95% ya. Dan kita harus jaga jangan sampai kurang dari 90% ya. Kalau lebih nggak apa-apa ya, Pak? Kayak 100 gitu kan, ada yang 100 ke 99. Iya nggak apa-apa, bagus berarti ya.
Hmm. Ya. Oke, Pak. Ya. Jadi kalau kalau apa ada kalau orang asma ya saturasinya bisa sampai 30 loh ya. Itu udah gawat sekali, udah hampir meninggal itu ya. Bisa 30 ya. Udah biru mukanya kalau udah biru gitu ya. Nah, udah 30 itu bisa biru mukanya ya. Nah, ya kalau biru itu kita namanya cyanosis ya, cyanosis ya. Cyanosis itu sudah kulitnya udah biru ya. Kulitnya udah biru. Jadi gagal pernafasan ketika PO2 ini kurang dari 8 ya, dengan pernapasan pada udara biasa. Maksudnya apa? Maksudnya pasien itu tidak menggunakan ventilator ataupun oksigen ya. Dia bernafas biasa ya, dan kalau dia bernafas biasa dan 8 di bawah 8 kPa itu berarti dia gagal pernafasan. Jadi yang begini kita harus tolong dia dengan ventilator ya, harus kita kasih dia dengan ventilator dengan alat ya untuk membantu pernafasan. Kalau tidak ya innalillahi wa inna ilaihi ya. Nah, sekarang asam ya, asam dalam darah kita. Dalam darah kita asam itu diproduksi oleh metabolisme apa? Metabolisme oksidasi asam amino. Ya, asam amino asalnya dari mana asam amino? Kita dapat asam amino dari mana? Ginjal ya, Pak. Enggak, suplai asam amino kita dari mana? Hmm. Dari makanan atau dari mana? Makanan, Pak. Ini protein ya, Pak. Ya, protein ya. Jadi dari protein akan dipecah menjadi asam amino ya. Nah, asam amino kemudian yang mengandung sulfur karena ada beberapa asam amino. Karena asam amino itu banyak jenisnya ya, lebih dari 20 ya. Nah, jadi ada yang mengandung sulfur ya. Nah, kalau dia dipecah nanti dia akan menjadikan asam ya. Jadi kalau kita misalnya kalau kamu nih makan protein banyak ya, nanti darahnya jadi asam ya. Kurang lebih memproduksi kurang lebih 4 milimol per liter per hari ya. Tetapi kebanyakan H+ ini diproduksi dari CO2. Ya kalau kamu lihat CO2 ini memproduksi ya membuat 1.500 milimol per liter per day. Ya, jadi banyak sekali ya dari CO2 ya dibanding dari makanan ya. Karena kita kan bernafas terus ya, dan bernafas itu gratis kan ya. Jadi kita bernafas terus tiap detik kan. Nah, itu dia akan membuat H+. Karena apa? Karena CO2 sekali lagi dia akan bereaksi dengan air ya menjadi asam karbonat. Nah, asam karbonat akan terurai menjadi H+ dan bikarbonat ya. Nah, H+-nya dari situ ya. Nah, asam itu bagus nggak di dalam tubuh kita, dalam darah kita? Bagus atau nggak bagus? Jadi asam itu harus dijaga seimbang ya. Jadi tadi kan pH-nya harus kita jaga supaya 7,35 sampai 7,45 ya. Jadi kalau berubah dikit itu nggak bagus ya. Jadi kalau kita banyak memproduksi asam ya harus diimbangi. Diimbangi oleh apa? Diimbangi oleh sistem buffer. Kamu tahu buffer kan? Buffer di kimia dasar itu ya. Nah, buffer itu akan mengimbangi ya kelebihan asam itu ya. Dan kemudian kita juga mengeluarkan CO2 melalui napas. Ya, jadi tadi kan dari sel-sel tuh CO2 itu akan dikeluarkan ke darah, dan dari darah ke paru-paru ya, dan dikeluarkan dari nafas. Nah, kalau kita tidak bernafas, kita tekan nafas kita, nanti CO2 akan bertambah ya, dan dia akan menyebabkan asidosis, yaitu kelebihan asam. Nah, kemudian juga H+ itu diekskresikan oleh ginjal. Ya, jadi sistem buffer ini memang bagus, tetapi dia tidak dapat banyak-banyak. Ya, dia hanya tahan untuk tertentu. Ya, untuk sedikit saja ya, sistem buffer itu bisa bertahan dikit aja. Nah, selebihnya tubuh harus mengeluarkan ya dengan CO2 atau mengeluarkan H+ itu diekskresikan oleh ginjal. Jadi harus melalui urin. Jadi urin kita harus mengeluarkan H+-nya ya.
Nah, sistem buffer yang ada pada tubuh kita yaitu protein, ya. Protein itu bisa menjadi buffer. Hemoglobin, ya. Bikarbonat, ya, dalam darah ada bikarbonat dan bikarbonat ini bisa jadi buffer, ya. Kemudian fosfat pun yaitu ginjal, ya, fosfat pun bisa jadi buffer, ya. Dan amonia juga bisa jadi buffer, ya. Yaitu yang ini dua ini di ginjal, artinya di tubulus ginjal. Kamu sudah belajar tubulus, ya. Nefron itu ada tubulus, ya. Jadi di bagian tubulus ginjal ada sistem buffer dengan fosfat dan amonia, ya. Nah, sekarang kita belajar mekanisme yang melibatkan sistem pernafasan, ya. Bagaimana sistem pernafasan kita menjaga keseimbangan asam basa, ya. Yaitu tadi yang saya bilang, karbon dioksida, ya, tambah dengan air, dia menjadi asam karbonat. Ini asam karbonat, ya, H2CO3. Oke. Nah, asam karbonat segera akan terdisosiasi, ya, menjadi H+ asam, yaitu H+ proton ini, ya, dan bikarbonat. Nah, kedua reaksi ini, ya, akan dikatalisa oleh enzim. Enzimnya adalah karbonik anhidrat. Ini, ya, karbonik anhidrat, Ca. Kita singkat Ca, ya. Karbonik anhidrat. Jadi dia di sini, ya, dan di sini, ya, terutama dia di sini, dia akan dikatalisa oleh ini, ya, karbonik anhidrat. Nah, sekarang kalau kita inhale itu artinya tarik nafas, ya, inhale, ya. Nah, kalau kita inhale CO2, ya, kalau kita bernafas CO2, maka pH-nya akan turun, ya, karena CO2 ini akan menyumbang kepada H+, ya, maka pH akan turun. Kalau kita exhale, artinya kita mengeluarkan, ya, kita keluarkan nafas, exhale, ya, maka pH akan naik, maka darah kita akan jadi basah, ya, pH akan naik, ya. Nah, itu prinsipnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, sekali lagi, ya, saya mau kasih tahu kalian bahwa yang ini nanti ada ini, kalian bisa baca di sini, ya. Di sini ada banyak keterangan saya, ya, kalian bisa baca, ya. Nah, sekarang kalian dengarkan saya aja, ya, yaitu bahwa, ya, some stimulus disrupt homeostasis. Jadi homeostasis itu kan keseimbangan dalam tubuh kita, ya, dapat diganggu, ya, dapat terganggu, keseimbangannya dapat terganggu, ya. Nah, pertama, kalau misalnya pH darah kita, ya, naik, pH darah kita misalnya H+-nya naik, H+ naik berarti pH turun, ya, berarti darah menjadi asam, ya. Nah, kalau darah kita jadi asam, lebih asam, jadi lebih rendah daripada 7,35 tadi, ya, maka di sini ada kemoreseptor, ya. Kemoreseptor itu artinya reseptor yang peka akan zat kimia, ya, kemoreseptor. Dia ada di mana? Dia ada di medula oblongata. Di mana sih medula oblongata itu? Yaitu di otak kita. Otak kita di mana? Di bagian dekat batang otak. Ya, jadi di sini ada batang otak, di leher sini, ya, batang otak. Nah, dekat batang otak ini ada medula oblongata, ya. Nah, di sini ada stop kontak kita, ya, yang sensor kita. Sensor itu dia sensitif terhadap perubahan pH, ya. Kalau pH-nya turun, nanti dia terangsang di sini, ya. Dia terdeteksi di sini. Dan kedua, kemoreseptor ada juga bukan hanya di otak tetapi di dekat jantung sini, ya, pembuluh darah besar, yaitu di aorta dan karotid body, ya. Jadi karotid itu di mana? Dekat leher, ya, karotid arteri dekat leher. Nah, di situ pun ada reseptornya, ya. Jadi reseptornya bukan hanya di otak tapi juga di sini, ya. Jadi dia jalan menuju otak, ya. Jadi sudah ada reseptor. Jadi reseptor itu kayak CCTV lah, ya. Jadi kayak CCTV, ya. Jadi CCTV-nya ada di sini, CCTV ada di sini untuk menjaga-jaga, ya, deteksi, ya. Nah, kalau misalnya pH turun, ya, jadi
dua reseptor ini akan kasih tahu otak kita, pH udah turun. Nah, di medula oblongata ini ada juga ya inspiratory center ya, inspiratory area ya, artinya adalah bagian otak yang mengatur pernapasan. Nah, bagian otak yang mengatur pernapasan ini akan terangsang ya, akan terstimulasi ya, jangan pakai kata rangsang, nanti kalian nggak suka ya, pakai kata stimulasi ya, terstimulasi ya oleh karena sensor ini ya, dia terstimulasi. Jadi apa yang dia perintahkan diafragma kan, segala otak kita ini kan bosnya tubuh kita tuh di otak ya. Nah, otak bilang, oi, diafragma ini ya, sini diafragma itu dekat perut kan, oi diafragma ya, kamu harus nafas lebih cepat, turun naik kan, kita nafas itu turun naik karena otot diafragma sini, otot diafragma ya. Nah, otot diafragma akan cepat, akan nafas cepat ya secara otomatis ya, sehingga kenapa kita mau nafas cepat? Supaya CO2-nya boleh dikeluarkan ya, supaya CO2 boleh dikeluarkan ya. Nah, setelah CO2 dikeluarkan, maka tadi kan kita udah belajar kalau CO2 dikeluarkan, H+-nya pun akan turun juga ya, dan darah akan kembali menjadi normal ya. Jadi inilah bagaimana tubuh kita ya mendeteksi ini ya. Nah, ini adalah equation-nya, persamaannya ya, H+ ditambah bikarbonat menjadi asam karbonat. Terus kalau ini kimia, kalau kalian masih ingat kimia kan, ini kali ini ya. Jadi K ini sebenarnya K adalah ini dulu kan. K adalah ini H2CO3 dibagi ini kali ini. Ingat nggak? Di SMA dulu ya. Kemudian kalau kita keluarkan ya, yaitu kan ini tadi kan ini K sama dengan H2CO3 bagi H+ kali HCO3 ya. Terus H+-nya dikalikan dengan K sini kan. Sini kali sini ya. Jadi kalau kita mau H+ berarti K dikali dengan H2CO3 dibagi ini sini ya. Itu dia. Nah, karena K ini kan adalah suatu konstan ya. K ini adalah suatu konstanta ya, maka HCO3 pun juga, HCO3 tadi H2CO3 tergantung dari apa? Tergantung dari CO2 kan? Betul nggak? Jadi H2CO3 itu kan dibuat oleh CO2 yang masuk melalui nafas kita ya. Nah, maka H2CO3 ini sebanding dengan PCO2 ya. Nah, jadi H+ kita ini kalau di K ini karena konstan jadi kita nggak masukkan ya, kita keluarkan. Nah, H2CO3 ini diganti dengan PCO2 ya. Nah, jadi H+ ini akan sebanding dengan PCO2 ya. H+ ini sebanding dengan PCO2 dan berlawanan ya, kebalikan dengan bikarbonat ya. Jadi semakin banyak bikarbonat, maka H+-nya akan semakin rendah ya. Nah, semakin tinggi PCO2, H+-nya akan semakin tinggi. Oke? Jadi maksudnya gini. Jadi kalau misalnya PCO2 makin tinggi nih ya, orang nggak keluarkan melalui nafas, ya nanti H+-nya akan naik ya. Nah, HCO3 ini ion bikarbonat ya. Kalau ion bikarbonat kita makin tinggi, maka H+-nya akan semakin rendah. Ya, dia akan semakin basa karena HCO3 ini adalah termasuk basa. Ya, ngerti ya? Sampai sini kira-kira ada yang mau tanya nggak sebelum kita lanjut lagi?
Enggak, Pak, cukup. Ya. Lanjut lagi ya. Oke. Sekarang tadi adalah mekanisme pengaturan dari paru-paru ya, respirasi, sistem respirasi. Sekarang mekanisme pengaturan oleh ginjal. Ya, jadi dalam tubuh kita kan semua organ itu bekerja sama ya. Jadi terutama dalam hal asam basa ini ya, ginjal kita dan paru-paru kita itu bekerja dengan begitu eratnya ya. Tadi kita sudah belajar mengenai paru-paru, sekarang kita belajar mengenai ginjal ya. Nah, reabsorpsi, kan tadi kamu sudah tahu apa itu reabsorpsi ya. Reabsorpsi itu dari mana? Dari tubulus ginjal menuju ke interstisial kembali ke pembuluh darah. Ya, itu adalah reabsorpsi kan. Jadi reabsorpsi CO3 itu ion bikarbonat ini ya, atau produksi bikarbonat yang baru. Ya, jadi ginjal ini berperan dalam reabsorpsi ini. Ya, jadi tadi kan ini akan mempengaruhi pH darah kan, ya. Jadi kalau kita mereabsorpsi ini, maka pH darah akan stabil, ya. Dan kita juga dapat memproduksi, ginjal kita dapat memproduksi bikarbonat yang baru. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh, ya. Yang kedua, ginjal itu juga dapat mengeluarkan ekskresi H+. Melalui apa? Melalui proses sekresi. Sekresi itu apa sih? Minggu lalu? Ya, yaitu dari pembuluh darah ke interstisial, dari interstisial masuk ke tubulus, ya. Dan di tubulus akan keluar melalui urin, ya. Itulah namanya sekresi. Ya, ingat nggak? Nah, sekarang saya terangkan reabsorpsi dari bikarbonat dan sekresi dari H+, ya. Karena ini adalah suatu gambar yang ada tulisan Inggrisnya, saya nggak bisa hapus ini tulisan Inggrisnya ya. Jadi apa yang saya buat yaitu saya telah memberikan keterangan di sini, ya, terjemahan dari ini ada di sini, ya. Jadi kalian hanya tinggal ambil lihat notanya di sini, ya, boleh kalian baca, ya. Nah, jadi prosesnya bagaimana sih? Ya, nomor satu, ya, nomor satu CO2. CO2 mana CO2 ini kan dalam darah nih CO2 ya, akan bercampur dengan air kan tadi kan CO2 bercampur dengan air membentuk H2CO3. Jadi CO2 dari pembuluh darah ini dia akan keluar ya karena dia gas ini gampang keluar ya melalui celah-celah ya dia keluar ke dia ini namanya interstisial di sini ya, ini pembuluh darah ini interstisial, cairan interstisial ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam epitel dari tubulus ya, masuk ke epitel tubulus. Nah, si CO2 ini masuk sebagai CO2. Nah, di situ kan ada air ya dan dia akan bergabung dengan air menjadi apa? Menjadi H2CO3 ya. Nah, H2CO3 akan terurai jadi apa? Menjadi H+ dan bikarbonat, ya. Nah, kemudian H+ ini akan ya disekresi. Ini kan di sini kan lumen. Lumen ini adalah lumen tubulus yang nanti ada filtrat ya. Dan filtratnya nanti akan menjadi urin ya. Jadi H+ ini akan tersekresi. Tersekresi dengan apa? Dengan ATPase ini ya, pompa yang menggunakan ATP. Itu namanya aktif ya, transport aktif oleh ATPase ini, pompa ini ya. Dan juga ada jalur lain yaitu dia bertukaran. H+ bertukaran dengan Na. Na-nya ke sini, H+-nya ke sini ya. Yang kita sebut sebagai antiporter ya karena dari arah yang berlainan, antiporter ya. Nah, untuk setiap kan dalam sel itu harus netral ya kan? Untuk setiap H+ yang keluar akan ada masuk Cl- ya. Karena H+ keluar harus ada penggantinya yaitu Cl- harus ada penggantinya ya. Nah, setiap H+ keluar ada Cl-1 yang masuk ya. Nah, ini kan jadi negatif nih. Ini plus keluar jadi negatif juga ya. Nah, keluar ini Cl negatif masuk. Nah, untuk itu ada bikarbonat akan keluar ya. H+. Jadi untuk setiap H+ yang keluar ke sini sekresi
ada bikarbonat akan terreabsorpsi supaya netral, kan plusnya keluar, minnya juga harus keluar dong. Kalau minnya nggak keluar nanti jadi negatif ya. Jadi minnya harus keluar. Jadi si bikarbonat ini harus keluar supaya netral. Nah, keluarnya dia bergantian dengan Cl- ya, yaitu kita sebut antiporter ya dengan Cl-. Dan juga dia keluar dengan Na, Na ikut keluar juga ya kan? Karena Na keluar ya. Jadi dia kurang Na plus kan ya. Cl- masuk sini ya. Nah, Na Cl- masuk dengan ke bikarbonat masuk. Bikarbonat keluar ke diabsorpsi ya. Nah, ini sama ini kan udah ini sama ini ngam ya, ngam apa ya? Impas ya. Kan ini Cl kan -1 masuk sini. Ini -1 keluar ke sini. Pas nggak? Habis ya. Kemudian sini Cl ini dia nggak cukup cuman dengan Cl kan. Cl ini harus bergabung dengan apa? Harus bergabung dengan Na kan. Jadi Cl ini apa? Ini ada lagi jalan lain lagi yaitu dia keluar, Na keluar juga. Ngerti nggak? Karena ini kan negatif keluar, positif keluar. Pas nggak? Negatif keluar, positif keluar. Pas kan? Netral kan? Karena sama-sama satu negatif, satu positif keluar. Nah, yang ini namanya symporter. Ingat gak ya minggu lalu ya? Ada symporter, ada antiporter. Kalau antiporter itu ke arah yang berlawanan. Ya, kalau symporter ke arah yang bersamaan. Ya. Nah, jadi si bikarbonat ini yang keluar ke interstisial nanti akan masuk ke pembuluh darah, ya. Nah, disitulah dia berfungsi sebagai buffer. Buffer apa? Yaitu kalau nanti ada kelebihan H+, ya, dia akan mengikat ya H+. Ya. Di sini kalian paham nggak mengenai ini yang tadi saya jelaskan? Paham nggak? Mungkin kalau kalian mau baca bisa baca dulu ya, kan ada saya terjemahkan. Nanti kalau nggak bisa atau ada yang nggak ngerti, kalian boleh tanyakan untuk di kuliah yang akan datang ya. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Ya. Nah, sekarang sekresi H+ tadi apa tadi? Tadi judulnya apa? Reabsorpsi bikarbonat ya. Jadi ini bikarbonat direabsorpsi, H+ disekresi ya, ini judulnya ya. Habis ya. Khalas bahasa Arab ya, khalas. Oke. Nah, sekarang kita kan tadi kita belajar bahwa H+ itu juga dapat ditangani oleh buffer. Ya. Buffer apa yang tadi saya sebut ada di tubulus, yaitu buffer fosfat. Ingat nggak ya? Nah, buffer fosfat. Jadi bagaimana sih buffer fosfat itu ya? Yaitu tadi nih H+ ya, tadi kan satu ya. CO2 kan akan datang ke sini. CO2 yang masuk dari sini ke sini kan tadi kan. Dia akan bergabung dengan air dan oleh karbonik anhidrat enzim ini dia akan menjadi H2CO3. Dan H2CO3 akan segera terurai menjadi H+ dan bikarbonat ya. Dan bikarbonat akan mengalami reabsorpsi ya dan diganti dengan Cl yang tadi kan kita sebut ya. Nah, Cl sini bisa keluar lagi ya, keluar lagi dengan satu pump yang khusus ya. Nah, ini dalam tubulus ini namanya type A ya, tipe A. Jadi dan ini adanya di collecting duct. Tahu nggak collecting duct ya? Collecting duct itulah collecting duct ya, saluran pengumpul cairan itu ya. Nah, ini intercalated cell, jadi seperti epitelnya, tapi dia itu type A ya, tipe A. Nah, H+-nya tadi kan akan disekresi. Nah, ketika H+ yang disekresi melalui transport aktif ya dengan menggunakan pump ATPase ya, dia keluar. Nah, begitu dia keluar di sini dia dijemput oleh siapa? Oleh ion bifosfat ya, hidrogen fosfat. Oke, dijemput dia ya oleh hidrogen fosfat. Dia kan 2 minus, ini 1 plus ya. Jadi dia akan bereaksi menjadi dihidrogen fosfat. Nah,
atau kita sebut juga bifosfat ya, atau dihidrogen fosfat. Nah, dihidrogen fosfat ini karena 2 minus 1 plus akhirnya dia jadi tinggal 1 minus ya. Nah, dia akan dikeluarkan melalui urin. Ya, dengan demikianlah bagaimana H+ ini bisa keluar ya melalui urin karena ada fosfat buffer fosfat ini ya. Nah, kemudian yang tadi kan sebutkan bahwa ginjal itu selain reabsorpsi bikarbonat, dia juga dapat membuat bikarbonat yang baru, ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan sekresi NH4, ya. Nah, kita lihat dah bagaimana caranya ya. Nah, ini glutamin. Tadi kan dari mana glutamin itu asam amino, ya. Nah, akan mengalami reaksi-reaksi seperti deaminasi, ya, oksidasi dan asidifikasi, ya, glutamin. Nah, yang asam amino kan mengandung NH2. Ingat nggak asam amino itu mengandung NH2 ya. Nah, karena adanya reaksi-reaksi ini dia akan menjadi NH4 ya, 2NH4+ ya. Nah, tambah dengan 2 bikarbonat. Jadi dihasilkanlah NH4 dan 2 bikarbonat ya sebagai hasil akhir dari glutamin ya. Kemudian NH4 ini akan mengalami sekresi bertukar dengan Na ya. Karena dia sebenarnya menggunakan kalau di alamiahnya ini ada H+ ya. Tadi kan ada kan H+ dengan Na itu loh. H+ ke sini, Na ke sini ya. Nah, dia menggunakan kendaraan ini, contohnya ini kendaraan yang sama dengan H+ ya. Nah, dia bertukar dengan Na di sini. Nah, NH4 amonia ya sudah keluar melalui urin ya. Jadi disinilah yang kita sebut kenapa urin itu bau urin itu ya, bau amonia. Nah, ini dia amonianya NH4 ini ya. Nah, kemudian di sini sedangkan bikarbonat yang dihasilkan tadi ya akan mengalami reabsorpsi ya, reabsorpsi kemudian masuk lagi ke pembuluh darah. Oke. Dengan demikian juga Na-nya juga sekali. Oke. Nah, ada pertukaran antara kalium dengan natrium ya. Kalium dengan natrium ini biasanya dengan ATPase ini. Ya, ini adalah suatu reaksi yang paling sering disebut ya, ini K dengan Na ya. Alright. Nah, sekarang bagaimana dengan sekresi bikarbonat ya, karena ada juga alkalosis kan, bukan hanya asidosis. Kalau asidosis itu artinya darah kita lebih asam, asidik. Asidik kan asam ya, jadi asidosis. Alkalosis darah lebih basa ya. Nah, dalam keadaan alkalosis yaitu di mana pH-nya tinggi, sel-sel interkalated tipe B. Tadi kan ada tipe A ya. Nah, ada tipe A, ada tipe B juga ya. Nah, sel-sel interkalated tipe B pada collecting duct ya akan mensekresi bikarbonat ya untuk dibuang melalui urin ya. Jadi dia tadi kan biasanya sekresi itu sekresi asam H+ ya. Nah, dia sekresi bikarbonat karena dia kelebihan bikarbonat nggak mau ya, mau dikeluarkan ya. Jadi segala apa yang kelebihan itu kan harus dikeluarkan ya. Nah, untuk dibuang melalui urin dan direabsorpsi dan jadi bikarbonat ini akan dibuang melalui urin. Dan kedua, kita akan mereabsorpsi H+ ya. Jadi kan tadi H+ mau dibuang, tapi karena tubuh terlalu basah, kita mau conserve itu apa? Menyimpan ya, menyimpan H+, mengawetkan H+, ya, nggak mau keluarin. Oke? Jadi kita reabsorpsi. Yang harusnya biasanya tuh reabsorpsi itu bikarbonat, tapi ini yang karena bikarbonatnya terlalu banyak, ya kita malah mau buang, ya. Kita malah mau mereabsorpsi H+. Oke? Nah, nanti pH akan turun lagi, akan seimbang lagi, ya.
Nah, tipe-tipe gangguan keseimbangan asam basa ya. Pertama adalah respiratory acidosis atau acidosis respiratory. Apa itu? Yaitu apa itu acidosis? Tadi bisa nggak dijelaskan apa itu acidosis? Coba Reza, biasanya kamu aktif nih Reza? Dengerin nggak nih si Reza nih? Atau ketiduran nih? Ya, Pak. Tiduran kamu ya, Sah? Ya, Pak. Kekenyangan nggak? Apa artinya asidosis? Asidosis apa artinya? Coba dibantu Ari, Nanda, Ibu Trisna. Nah, tadi yang paling pagi masuk Kelebihan ke zat Zoom asam, ya. Pak. Ya, kelebihan zat asamnya dari asidik ya, asidosis ya. Kalau alkalosis apa? Kelebihan? Kelebihan zat basa. Basa, Pak. Ya, ya basa ya. Nah, sekarang apa artinya asidosis respiratori? Apa itu? Kok kayak ada radio nggak nyambung? Natalia Monica, ya itu ya. Kenapa Natalia? Kamu kayak ada radio nggak nyambung gitu, ya. Asidosis itu darah kita terlalu asam. Respiratory itu disebabkan karena gangguan pernafasan, ya respiratory. Oke, penyebabnya adalah karena sistem pernafasan. Oke, nah alkalosis respiratory artinya dia ini alkalosis, ya kelebihan basa disebabkan karena gangguan respiratory. Nah, ada metabolic acidosis. Metabolic acidosis itu apa? Acidosis ya disebabkan karena gangguan metabolik. Ya, metabolic alkalosis apa itu metabolic alkalosis? Alkalosis disebabkan karena gangguan metabolik. Ya, nah di samping itu yang susah ini ada mix ya, mix acid base disorders artinya kelainan gabungan. Ya, jadi lebih kompleks ya kelainan gabungan. Ya, coba kita lihat apa sih penyebabnya asidosis dan alkalosis ya. Nah, penyebab asidosis ya bisa terjadi dia impaired H+ excretion ya. Jadi tadi kan ekskresi H+ itu melalui sekresi itu di mana? Di ginjal ya. Jadi kalau ada kerusakan ginjal, mungkin akan terjadi H+, sekresi H+-nya itu kurang. Nah, kalau sekresi H+ berkurang berarti H+ akan bertambah banyak, ya akan jadi asam ya, asidosis. Yang ini adalah metabolik ya, karena bukan karena pernafasan tapi karena metabolisme ya. Nah, itu namanya metabolik. Oke. Nah, ada yang increase H+ production atau ingestion ya. Ingestion itu artinya minum ya. Jadi artinya dia intake ya, kemasukan H+ yang berlebihan atau produksi H+ berlebihan. Kan tadi kan kita sebutkan salah satu yang bisa produksi H+ itu kalau makanannya apa? Asam amino ya, protein. Jadi kalau makan protein banyak nanti urinnya jadi asam ya, darahnya jadi asam. Atau kalau kita makan sesuatu yang asam ya, misalnya iseng-iseng nih ya. Oke. Contoh itu kenaikan H+, misalnya orang itu minum apa? Minum atau makan yang asam-asam ya, minum suka gitu ya, asam. Nah, itu ya. Atau aspirin ya, aspirin itu kan obat asam, gitu kan. Kalau makan banyak aspirin nanti terjadi juga nih asidosis ya. Nah, yang ini juga adalah metabolik ya. Ini semua saya ngomong tentang metabolik nih ya, metabolik ya. Kemudian dia loss of bikarbonat. Kenapa? Yaitu bikarbonatnya loss, kehilangan. Kenapa bisa kehilangan bikarbonat ya? Ya, mungkin kenapa kamu orang itu bisa kehilangan bikarbonat ya? Kemungkinan karena ada kelainan ginjal tadi ya, ginjal nggak bisa reabsorpsi ya. Kenapa ginjal nggak bisa reabsorpsi? Mungkin karena tubulusnya rusak ya.
Nah, alkalosis itu basa ya. Kenapa? Mungkin loss of H+ ya. Apa H+ itu apa? Asam ya. Mungkin karena muntah, vomiting ya. Muntah terus apa? Kalau kita muntah terus keluar apa? Muntah keluar apa? Asam. Cairan. Ya cairannya apa? Kadang kalau muntah itu kalau misalnya kamu lagi gak ada makanan itu muntah Asam, apa? Pak. Asam Asam, lambung Pak. Asam ya. lambungnya naik, Pak. Lambung. Iya, asam lambung kayaknya pahit-pahit gitu kan? Pernah nggak? Iya, Pak. Ya, Ya. pernah. Nah, itu bisa terjadi kalau itu sangat parah ya, muntah terus sangat parah, bisa terjadi kekurangan asam ya. Atau ke dia terminum, kan ini alkalosis nih ya, alkalosis ya, terminum basah ya. Misalnya kamu mau praktikum nih NaOH nih praktikum ya. Nah, kamu praktikum tiba-tiba kirain ini air terus keminum, bisa nggak terjadi? Tidak terjadi nggak? Bisa loh ya. Bisa, Bang. Makanya di lab kan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kenapa nggak boleh makan, nggak boleh minum? Karena takut kamu salah ya. Tahu-tahu yang terminum adalah H2SO4. Bisa nggak terjadi kayak gitu? HCl keminum gitu ya. Nah, ini yang Iya. terminum adalah alkali yang basah ya. Nah, atau potasium defisiensi, kekurangan kalium ya. Potasium itu bahasa Inggris itu kalium ya. Jadi kalium kekurangan. Bisa aja orang itu kekurangan kalium karena mungkin nggak makanannya, minumannya itu ya kekurangan kalium. Nah, itu semua ini adalah termasuk metabolik ya. Bukan karena pernafasan tapi karena metabolik ya. Nah, sekarang yang disebabkan karena pernafasan, contohnya apa? Nah, ini asidosis nih ya. Berarti biasanya karena terlalu banyak CO2 kan. Misalnya orang choking. Choking itu apa? Choking itu keselak. Ya, kalau misalnya saya pernah nih ya sama keluarga adik saya, keponakan-keponakan semua, kita lagi ini apa? Lagi jalan-jalan ya di Malaysia itu ya. Saya kan dulu tinggal di Malaysia kan. Nah, mereka datang jalan-jalan ke Genting Highland ya. Tiba-tiba kita pergi makan di satu restoran ya. Apa yang terjadi ya? Di restoran itu ternyata ada seorang om-om udah berumur 60-an gitu ya. Terus tiba-tiba dia keselak tulang ya, nggak tahu tulang apa, tulang ikan atau tulang ayam nggak tahu ya, keselak tulang, akhirnya dia meninggal karena keselak ya. Nah, pada waktu kami datang sebenarnya udah kejadian. Jadi adik saya kan dokter, mau ditolong pun udah nggak sempat tolong ya, dia keselak. Nah, itu keselak itu apa, bisa terjadi nggak bisa nafas ya kan, jadi jalan nafasnya tertutup. Nah, sehingga dia akan terjadi asidosis, ya. Ataupun pneumonia, bronkoneumonia. Apa itu bronkoneumonia? Radang paru-paru, ya. Dan itu pun radang paru-paru bisa menyebabkan orang jadi sesak nafas, kan? Nah, kalau sesak nafas dia akan terjadi asidosis. Yang ketiga adalah COPD. COPD ini chronic obstructive airway disease, ya. Chronic obstructive airway disease. Ini pun terjadi kepada orang-orang tua biasanya ya yang perokok. Kenapa? Nah, kalau orang itu banyak rokok ya, dan rokok-rokok itu akan membuat paru-parunya jadi keras. Ya, sehingga dia tidak dapat mengembang paru-parunya ya. Dan juga paru-parunya itu, dan bukan selain itu ya, rokok itu akan menyebabkan saluran nafas dia ya. Kan saluran nafas kita tuh kayak ada silia-silia ya yang akan membersihkan ya. Nah, itu silia-silianya itu, rambut-rambutnya itu akan rontok ya, karena rokok itu racun ya. Jadi rontok ya, itu pertama. Kedua, rokok juga akan menyebabkan produksi dahak ya, sputum yang berlebihan ya dan kental. Nah, semua ini akan menyebabkan orang itu susah nafas ya. Kamu tahu kalau orang yang kayak bapak saya almarhum ya, ayah saya almarhum itu perokok kuat ya, seperti kereta api, satu rokok dua rokok gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah tuanya, dia batuk terus ya, dan saya rasa dia juga ada tuh COPD ya, batuk terus ya. Nah, keluarlah dahaknya segala macam ya, kahaknya itu ya keluar, dan itu batuk terus. Dan ini
menyebabkan susah nafas. Kalau susah nafas akan terjadi asidosis, ya. Dan selain itu juga asma, ya. Tentunya. Nah, alkalosis ini bisa terjadi hysterical overbreathing. Itu orang itu wah, nafas terengah-engah, ya. Nah, itu bisa terjadi alkalosis, ya, karena CO2-nya keluar semua, ya. Nah, mechanical overventilation. Nah, ini juga bisa terjadi di ICU, ya. Kalau ICU kan orang dikasih ventilasi nih, dikasih ventilasi pakai diatur ditolong dengan mesin, ya. Nah, mesinnya kadang-kadang kok setelannya nggak pas, ya, bisa terjadi malahan lebih terlalu banyak oksigen CO2 yang keluar, ya, dan itu dapat menjadi alkalosis, ya. Dan ataupun raise intracranial pressure. Di sini tekanan, ya, tekanan dalam otak, ya. Karena tadi kan saya sudah jelaskan bahwa di otak kita ada, terutama di medula oblongata, ada center pernafasan, ya, pusat pernafasan. Jadi kalau dia tekanan tinggi, ya, nah pusat pernafasan itu terganggu sehingga orang itu nggak nafas. Kalau orang itu nggak nafas gimana? Orang itu nggak, bukan orang itu nggak nafas. Orang itu nafasnya terlalu terlalu cepat, ya, akhirnya akan terjadi alkalosis, ya. Nah, ini kompensasi oleh ginjal. Ini kan saya tadi bilang 18, ya. Jadi 18 ini slide terakhir, ya. Nah, hore, ya. Kompensasi oleh ginjal. Jadi gimana? Jadi dalam tubuh kita ini ada kompensasi, ya. Jadi artinya kalau paru-parunya kayak gini kerusakan, nah ginjalnya akan tolong, ya. Kalau ginjal rusak, paru-parunya akan tolong. Jadi ini namanya kerjasama, ya, kompensasi, ya. Nah, begitu coba kita lihat kalau ada orang yang mengalami respiratory acidosis, ya, asidosis respiratory. Apa yang terjadi? H+-nya naik. Setuju? Setuju H+-nya naik? Setuju, Pak. Nah, PCO2-nya naik. Setuju nggak? Karena H+-nya naik, PCO2 naik. Betul kan? Tadi kan H+ searah dengan PCO2, ya. Nah, kemudian karena apa yang terjadi pada ginjal? Ginjal akan keluarkan H+, ya, akan sekresi H+, ya kan? Nah, ginjal akan sekresi H+. Jadi apa yang terjadi? H+ akan Menaik. naik. Kan udah keluar, akan turun, ya, akan diturunkan. Ini akan diturunkan, ya. H+-nya akan diturunkan, ya kan? Kemudian ginjal akan akan mereabsorpsi HCO3 bikarbonat, ya. Bikarbonat itu akan direabsorpsi, kan. Nah, bikarbonatnya akan naik. Ini loh, sini, ya, bikarbonatnya akan naik. Jadi bikarbonat akan naik, PCO2-nya meskipun PCO2-nya naik, bikarbonnya naik, nanti H+-nya ini, ya. Karena ini kan kenaikannya banyak ini. Kamu lihat nggak ini panahnya tebel, ya. Nah, ini tetap panahnya tebel karena dia ada respiratory problem, ya. Jadi panahnya tetap tebel, tapi di sini samping ini bikarbonatnya juga naik, akhirnya dia panahnya jadi nipis-tipis, ya, bukan tebel kayak gini tapi tipis. Artinya masih ada kenaikan H+ tapi nggak banyak-banyak banget, ya. Jadi diimbangi, ya, diimbangi oleh ginjal. Jadi ginjal kita mengimbangi, ya. Nah, untuk alkalosis respiratory, ginjal akan meningkatkan ekskresi, tadi kan sudah dijelaskan, ya, ekskresi bikarbonat dan mengurangi ekskresi H+. Tadi sudah dijelaskan, ya. Namun kompensasi oleh ginjal itu memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu 36 sampai 72 jam. Ya, jadi ginjal itu kerjanya lambat, dia nggak bisa diperintah cepat. Ya, paling cepat juga 36 jam, berarti satu hari lebih. Ya, jadi ginjal itu akan bekerja tapi dia agak lambat. Dia akan nolong tapi dia akan lambat. Ya, nah sekitar 2-3 hari baru dia baru bisa sesuaikan diri, ya, untuk mengeluarkan ini semua. Karena untuk mengeluarkan ini semua dan reabsorpsi bikarbonat itu perlu enzim-enzim dan kerjasama yang lain. Jadi koordinasi di ginjal itu agak lambat, ya. Nah, kalau respirator itu lebih cepat, ya.
ya, karena dia berhubungan dengan nafas. Oke, karena kita kalau nggak nafas satu menit aja, ya udah ini ya, udah cukup terganggu kita kan, cukup tersiksa kalau nggak nafas 1 menit ya. Oke, ini ternyata 19 ya, 19 ya. Oke, satu lagi ya. Respiratory kompensasi respiratori ya. Apa yang terjadi kompensasi respiratori? Yaitu kalau misalnya ya kan ada metabolic acidosis. Apa itu metabolic acidosis? Acidosis yang disebabkan karena problem di metabolisme ya. Nah, di sini acidosis berarti kalau karena dia kan acidosisnya karena ginjal ya. Jadi ginjal mengeluarkan banyak bikarbonat ya. Jadi bikarbonat turun ya. Nah, karena bikarbonatnya turun maka H plusnya akan naik. Betul nggak? Karena kan ini kan ini ya rumusnya ini bikarbonatnya turun, H plusnya naik. Pak Jami berobat, aku bilang. Oke, naik ya. Nah, di sini karena dia kan asam ya, jadi asam dideteksi oleh otak kita dan otak kita akan memerintahkan diafragma untuk bekerja lebih banyak. Jadi increase ventilation ya, bekerja lebih kuat ya sehingga PCO2 akan turun. Nah, kalau PCO2 turun, maka H plusnya itu yang tadinya naiknya tebal, naiknya banyak, naiknya akan jadi dikit. Jadi dia akan mengimbangi, ya, mengimbangi. Sedangkan kalau metabolic alkalosis, apa yang akan terjadi? Ya, metabolic alkalosis, nah HCO3-nya naik, ya pH akan turun karena dia pH ini kan arahnya berlawanan, ya. Nah, kemudian otak akan perintahkan supaya kita nafas lebih lambat ya, nafas lebih lambat sehingga PCO2-nya naik ya. Nah, akibat PCO2 naik ya, H plus-nya turunnya itu jadi nggak banyak. Ini kan tadi kan turunnya banyak, ini turunnya jadi nggak banyak ya. Jadi dengan demikian ada yang mengimbangi yaitu respiratory. Ya, di sini kalian jelas nggak? Tentang kompensasi ini jelas nggak? Ya, nah ini apa namanya summary ya, apa itu summary? Kesimpulan ya, kesimpulan dalam tabel ini primary disorder itu artinya kelainan yang primernya ya, yaitu misalnya respiratory. Jadi kalau respiratory acidosis ini CO2 akan naik ya, kompensasinya yaitu HCO3 harus naik ya. Nah, kalau ini respiratory alkalosis CO2-nya turun, kompensasinya HCO3-nya diturunkan ya. Nah, metabolic acidosis HCO3-nya turun, kompensasinya PCO2 diturunkan ya. Nah, metabolic alkalosis bikarbonatnya naik ya, kompensasinya adalah PCO2-nya harus naik. Jadi kalau kalian lihat ini kenaikan ada akan searah atau dua arah kenaikannya? Searah nggak? Naik, naik, turun, 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 naik, naik, searah nggak? Ya. Jadi kenaikan atau penurunannya harus searah. Ya, naik, naik, turun, 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 naik, naik, gitu ya. Nah, itu namanya primary disorder dengan kompensasi, ya. Jadi kita bisa lihat apakah kompensasi sudah terjadi atau belum. Nah, sekali lagi asidosis berarti pH turun, alkalosis berarti pH naik, ya. Sekarang sebelum berakhir ada 2 pertanyaan yang kalian isi di Vevox ya. Ayo kita cuman mau lihat apakah kalian tadi mendengarkan nggak ya, memahami nggak ya. Coba buka lagi Vevox-nya ya, saya start ini. Ayo coba kalian jawab. Lauren ya, 7 tahun ya, menderita penyakit asma ya. Nah, karena terkena hujan, dia mengalami serangan asma dan tidak bisa bernafas. Ya, kelainan apakah yang akan dideritanya?
Loren itu 7 tahun ya, menderita penyakit asma. Karena terkena hujan, dia mengalami serangan asma dan tidak bisa bernafas. Kelainan apakah yang akan dideritanya? Nanti lihat. Masih saya kayak dari siang ya. Tutup ya. Toeng. Oke, banyak yang benar ya. Jadi benar, asidosis respiratory ya. Banyak yang benar. Oke, yang salah ini mungkin salah 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 pencet ya. Oke, jadi dia kan respiratory asalnya karena asma ya. Sekarang satu lagi sebelum selesai. Oke, satu lagi. Cindy ya mengalami serangan ansietas. Tahu nggak ansietas itu apa? Kayak kayak orang gelisah ya, takut ya. Waduh, aku mau naik panggung nih, takut nih ya, getar-getar ya. Tiba-tiba dia bernafas sangat cepat ya, dan denyut jantung pun sangat cepat. Kelainan apakah yang akan dideritanya? Hmm. Sudah atau belum? Ayo kita close ya, boleh close ya. Wow. Nah, apa ini jawabannya? Kok ada yang asidosis metabolik, ada asidosis respiratory, yang mana yang benar? Ya, yang benar adalah alkalosis respiratory. Apa itu? Karena dia apa? Dia itu uh, bernafas cepat kan? Artinya apa? Dia itu akan mengeluarkan banyak CO2 ya. Kalau dia keluarkan banyak CO2 berarti dia pH dalam darah pH-nya akan turun, ya kan? Nah, pH-nya turun sorry, pH-nya naik ya, pH akan naik ya. Nah, kalau pH naik berarti alkalosis ya. Dan ini disebabkan karena apa? Karena respiratori, karena dia banyak nafas ya. Nah, makanya dia disebut alkalosis respiratori. Ya. Nah, saya harap dengan demikian kalian sudah sedikit ada gambaran lah, ya. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Hah? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, Fatima. Kamu ada mau tanya? Hah? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian baca dulu, nanti kalau lain kali bisa tanya saya ya. Oke, sekarang kita screenshot. Ayo, screenshot time. Ini ya, saya mau bilang nanti praktikum minggu ini belum ada dulu ya. Insya Allah minggu depan ya, saya akan mulai apa? Saya akan cari Nggak ada Kak Mod. ya. Nanti mungkin ada 1 atau 2 kali kita praktikum di kampus. Nggak ada Kak. Praktikum apa? Pengaruh olahraga dengan tekanan darah, bisa? Ya kalian sering lah ya, bisa kita lari-lari gitu ya, habis itu ukur tekanan darahnya gitu ya. Kalau anak-anak muda sih senang, kalau udah dewasa kayak kalian mungkin udah nggak senang lagi lah. Ya oke. Ya, satu, dua, ini masih ada yang baru mau nyalain kamera. Ya, Anjar Ayu Pratiwi, siapa ini? Rizky, kamu ini reguler kan ya, Rizky ya? Iya, Pak. Ya nanti kalian yang reguler tinggal dulu ya. Saya mau ngambil gambar hanya yang reguler aja ya. Iya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke.
saya kasih sini dulu. Oke, saya lupa. Caki rompa. Enggak. Oke, sekarang yang lain boleh leave dulu ya. Kita mau yang ini Silmi sama siapa? Rizky, siapa lagi Silmi? Sama Khotimah Pak, satu lagi. Khotimah ya. Khotimah masih ada kan? Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Makasih Pak. Iya, Pak. Ya, Makasih, Pak. jangan lupa sahur. Gambarin dong. Iya, Pak. Udah sekarang mau masak untuk sahur ya. Izin live ya, Pak. Oke, Terima kasih. sama-sama. Susah nggak Simi? Tadi susah ya pelajarannya ya? Eh, eh, it, Sedikit lumayan susah, sih Pak. Pak. Lumayan rumit Nanti materinya, Pak. dibaca-baca lagi. Iya. Kamu tahu ini pelajaran susah karena dokter juga banyak yang nggak tahu ini, ya. Iya Pak. Iya. Tapi sedikit menarik sih, Pak. Iya, dia kalau kamu kerja di rumah sakit, terutama di ICU, itu banyak sekali pakainya itu. Ya, asidosis, alkalosis itu makanan sehari-hari ya di ICU. Pak, saya izin. Siapa? Ini mungkin kita keluarkan dulu deh mereka ya. Bentar. Remove dulu, remove. Anjar, saya remove kamu ya Anjar. Ketiduran mungkin tuh. Bu Tristan tadi yang pertama dia udah masuk. Habis itu ditinggal kali ya. Cancel. Oke, sekarang tinggal kita ya. Khotimah mana Khotimah? Rizky mana Rizky? Call him. Saya Pak. Ayo, print screen dulu kita. Karena ini untuk absensi kita ya, kan saya harus bikin laporan. Laporannya terpisah antara yang reguler dengan yang bergabung itu. Iya Pak. Laporannya terpisah ya. Rizky tadi bilang minta izin ya, minta izin kemana dia? Saya kurang tahu deh. Mungkin ada pasien dia kali Pak. Oh, dia kerja ya? Iya Pak. Oh, ya udah kita tunggu bentar ya. Kalau gitu kita foto yang ini dulu, yang dengan ini dulu, dengan apa? Slide-nya dulu ya. Kalau slide-nya kan nggak ada orang, nggak apa-apa. Call Leo. Dengan slide-nya dulu ya. Ya, 1, 2, 3. MK. MK Anfisman pagi. Anfisman. MK Anfisman pagi kok nggak ada lagi ya? Adanya gabungan ya? Ya udah, aku taruh sini aja ya. Iya Pak, adanya yang gabungan. Ya nggak apa-apa, kita numpang di tempat gabungan ini deh. Terus yang yang kemarin aku lupa yang kemarin itu kuliah ketiga ya, kuliah ketiga. Tunggu. Kuliah ketiga itu kuliah kedua pun kita lupa loh, aku rasa. Iya Pak, kita baru absen kuliah yang pertama doang waktu itu. Iya, ya udah nanti saya sekalian absenin. Nanti lain kali kamu ingetin ya Silmi ya. Harus absen untuk ini, untuk apa? Untuk Iya Pak. laporan, karena ini untuk laporan kan setiap bulan harus dibikin laporannya PJJ ini. Satu itu yang kedua, yang belum ya, kedua ya. Kedua.
WhatsApp call Leo. Kalau menurut kalian pelajaran saya susah nggak? Bisa dimengerti nggak? Leo. Bisa kok Pak, bisa. Bisa. Misalkan kita mau ini aja belajar lagi atau baca-baca lagi. Oh, Iya, Pak. kok nggak bisa ya? Oke. Jadi kalau saya ngajar itu kecepatan atau kelambatan atau gimana? Message Leo. Kalau menurut saya sih pas, Pak. Segitu. Leo. Oke, si Rizky tadi apa ya dia bilang ya? Izin atau apa gitu katanya. Khotimah kemana? Tadi ada kok Khotimah. Khotimah kerja juga ya? Ini saya, Pak. Kok nggak ada ini mana videonya? Lihat video lu nggak ada. Wah, ada. Gelap-gelap. Ada nggak? Enggak, Masih. belum ada. Nggak ada, Yas. Sebentar, Pak. Di saya ada tapi, Pak. Apa? Apa saya keluar dulu nanti saya masuk lagi. Kenapa? Enggak lah. Ya, coba nyalakan video. Enggak bisa ya? Takut ininya apa? Jaringannya, Pak. Oh ya udah coba keluar dulu terus balik lagi ya. Iya, Pak. Kalau kuliah yang lain, Silbi, kalian terpisah ya? Kalau kuliah lain ya? Iya, Pak. Kita kuliah ini aja yang gabungan. Ya, enaknya gabung atau enak terpisah? Kalau saya sih enakan gabung, Pak, rame. Rame ya. Soalnya kan selama ini sepi-sepi aja ya, Pak. Apalagi kalau ada yang nggak masuk ya. Misalnya kalau ada teman yang nggak masuk gitu. Iya, Pak. Ya tapi kalau udah offline itu harus dipisah ya karena kalian kan pagi, ya kan? Rugi dong Iya. kuliah malam kan? Iya, Pak. Ya. Bapak, maaf. Kalau Video saya udah ada, Pak. sudah. Ya udah si Rizky nggak ada ya udah saya langsung print screen aja ya. Iya, Pak. Ya, ya udah. Dia kemana nggak tahu. Tadi saya dengar sih minta izin katanya ya. Iya. Pak saya izin gitu katanya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam ya. Ya, selamat malam, Pak. Sehat Terima kasih. selalu. Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum.